Baik, baik. Kalau kita buka Ya, surat 96, surat At-Taubat, surat Al-Alaq surat 96, oh, surat 96. ayat Ya, 4, ayat 5. Silakan, Pak. surat 96 Al-Alaq ayat 4 ayat 5. 4, ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Yang mengajar manusia dengan pena. Ayat 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, jadi kalau kita renungkan ya, kan Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Betul, Pak Eko? Betul, ya, Sedangkan kita lahir masih bayi, mungkin sampai umur 5, 6, 7 itu kan belum mengerti. Betul nggak? ya, Sedangkan Allah tetap akan memerintahkan kepada semua untuk beribadah. Makanya kalau dibahas tadi di surat 96 ayat 4 adalah Allah akan mengajarkan begitu. Coba diulang lagi Pak Pran. yang mengajar manusia dengan pena. Jadi yang ngajarin itu siapa Pak? Allah, Allah mengajar manusia dengan pena. Kalau guru di sekolah kan ngajar manusia ya gampang lah, tinggal di papan tulis, nulis pakai spidol kan begitu ya. Atau ya, misalnya pakai proyektor dan lain-lain. Jadi sarana Allah mengajar manusia itu adalah dengan pena. Makanya di ayat limanya, coba limanya. dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya segala sesuatu yang kita belum tidak diketahui, Allah akan memberikan pelajaran. Kan begitu ya Pak ya? Ya, Nah sekarang pertanyaan saya, pena di sini apa Pak ya kok? eh, dengan pena dengan petunjuk ya, Tat. Pena itu di 68 ayat 1 silakan. Ya, surat 68, surat Al-Qalam ayat 6, Ayat ayat 1. ayat 1. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. baik, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi yang menulis siapa Pak Eko? Allah ya, Tat. Yaitu nun demi pena. Nun. Masa itu nanya apa? Enggak, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi pena di sini apa? Pena. Yang mereka tuliskan berarti yang nulis siapa Pak? Kalau di sini ya tadi ya Allah ya, Tat, ya Nun ya, Tat. Nun demi pena. Jadi yang menulis itu pena. Itu loh Pak. Kan Allah mengajar manusia dengan pena. Pena Ya, itu menulis. Coba 57 ayat 22. Gak apa-apa saya detilkan dulu biar nanti Bapak lupa. ya, ya, 57 surat Al-Hadid ayat 22. dua Nulis puluh apa dua sih? Ya, Pena itu nulis apa? surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum Jadi pena kami itu, mewujudkannya. jadi pena nulis apa Pak? Semua kejadian ya, Tat. Nah, jadi Allah akan mengajar manusia dengan namanya kejadian. Makanya kalau orang-orang memahami, orang-orang beriman itu, dia akan tahu bahwa kejadian apapun yang menimpa dirinya, ternyata kan bukan permasalahan kalau menurut Al-Quran. Iya, Itu hanya pembelajaran. Itu kan dari Allah. Kalau Allah ingin mengajari kita semua itu, hal yang paling mudah adalah dengan kejadian. Karena kan makanya setiap hari kita kan menghadapi kejadian kan Pak. betul. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, kejadian-kejadian yang selama ini kita hadapi atau kita terima, sering nggak dianggap malah sebagai permasalahan, bukan sebagai suatu pembelajaran? Iya, begitu. Iya, Kenyataannya makanya gitu, Tat. kenapa? Kenapa selalu dianggap sebagai permasalahan? Karena kita nggak mengerti pembelajarannya kan, Pak? Betul. Contoh aja, contoh gini lah. Istri kita misalnya cerewet. Kalau kita cuma lihat sosok istrinya yang cerewet itu,
tanpa mengerti maksud Allah ngasih pembelajaran apa. Kan jadi masalah ya Pak ya. betul. Nah, padahal menurut rumus yang tadi, Allah akan mengajar manusia dengan kejadian atau pena. Berarti sebenarnya istri kita dibuat cerewet itu pembelajarannya apa sih Pak? Dari Allah. Bukan permasalahannya. Kalau permasalahan kita lihat masalah ya istri cerewetnya. Tapi Ya, kalau misalnya kita sudah tarik pembelajaran apa, misalnya istri kita dibuat cerewet apa menurut Pak Eko? ya kita untuk belajar sabar. Anggaplah, oh Allah membuat istri kita cerewet karena memang Allah ingin ngajari kita sabar. Berarti kalau kita mengerti pembelajarannya dari awal, kita anggap itu masalah atau pembelajaran, Pak? Pembelajaran tak? Pembelajaran. Akhirnya setelah kita jadi sabar, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, udah. Kalau sudah sabar, istrinya masih dibuat cerewet atau dibuat jadi baik, Beko. Kalau gimana tak? Kalau misalnya, kan kita dikasih masalah atau kejadian istri kita cerewet. Tapi Ya, kita misalnya udah ngerti nih, oh Allah membuat kejadian ini, membuat istri saya cerewet itu untuk supaya saya jadi sabar. Karena kan pembelajarannya sabar ya Pak Eko ya. ya. Kira-kira kalau kita sudah jadi sabar, sarana istri cerewet itu masih dibutuhkan atau sudah Allah langsung rubah istrinya menjadi baik gitu Pak. Oh, ya langsung mengubah istrinya menjadi baik ya tak? Ya buat apa kan kan Pak Eko sudah atau saya sudah paham. Oh tujuan Allah ngasih kejadian ini untuk jadi sabar. Berarti apa? Iya, Berarti memang terbukti kejadian-kejadian yang menimpa kita itu kan sebenarnya hanya komunikasi dari Allah agar kita semakin memperbaiki diri kita kan Pak. betul. Contoh misalnya kita buka surat 18 ya 18 surat Al-Kahfi ayat 68 sampai 72 lah misalnya. Coba. Surat Al-Kahfi mulai ayat 68. Oh, Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang oh. engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Terus Dia Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. ini kan Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Ini sering saya sampaikan ya Pak Eko ya. Ya, betul. Belajar apa? Tadi di Untuk 68 tuh untuk belajar sabar. Kan sabar begitu ya? itu, sabar ya. Berarti sabar itu menerima dulu atau protes dulu. Harusnya menerima dulu. Terus akhirnya dikasih kejadian kan? Berarti kejadiannya bukan kejadiannya harusnya kan? Harusnya pelajaran Iya, sabarnya kan Pak? Coba terus. dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai Hmm, aku menerangkan kepadamu. hmm. Terus, Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa nah berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? baik. Sungguh, ya, Sekarang gini, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar, kata baik. Musa itu. Pembelajarannya tadi kita sepakat di awal sabar kan Pak Eko? Benar nggak? Iya, sabar, tak? Kalau Allah ingin ngajari Nabi Musa sabar, berarti harus dikasih kejadian enak atau nggak enak? Nggak enak. Nggak enak. Makanya akhirnya tiba-tiba Nabi Khidir diizinkan Allah untuk melubangi perahu kan begitu kan? Iya, Nah, harusnya kalau kita sudah paham pembelajarannya sabar dengan kejadian di depan seperti itu, harusnya kita jadi sabar atau terjebak dengan melubangi perahunya, Pak. kita harusnya sabar, tidak terjebak Nah, melubangi perahunya. ngerti nggak ini, Pak, dengan pembelajarannya itu? Jadi ingat ya, setiap kejadian itu sebenarnya bukan masalah kalau kita mengerti pembelajarannya kan. Hmm, Nabi iya, Musa diuji. Akhirnya di depannya lewat kejadian dengan pena, yaitu sarananya Nabi Khidir melungi perahu. Reaksi orang karena memang tidak mengerti, tidak tahu pembelajarannya. Akhirnya tidak jadi sabar kan, Pak? betul. Padahal, coba di 79-nya loncat. Kenapa Nabi Khidir melubangi perahu? Coba.
Ya, dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan Oh, mampu sabar 79. bersamaku? tujuh puluh Ya, sembilan, tujuh puluh tujuh sembilan. sembilan, ayat 79-nya. Heeh. Langsung 79-nya ya, Tat? Ya, 79. Maksudnya tuh, kenapa Nabi Khidir melumbangi perahu kan? Itu yang mau saya bahas Ya, kan. Heeh. ya. Sekarang 79-nya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan Ya. merampas setiap perahu. Oke, berarti alasan Nabi Khidir melubangi apa, Pak? Ya, karena perahu ini akan dirampas. Itu Oke, sekarang saya tanya, berarti semua pembelajaran dari Allah tuh mungkin nggak salah, Pak? nggak mungkin salah. Baik, saya tanya sekarang, kalau Nabi Musa misalnya tahu alasannya bahwa Nabi Khidir melubangi perahu itu, ternyata ada raja di depan untuk mau merampas. Kira-kira Nabi Musa kepancing marah nggak, Pak? Marah. Enggak, kalau Nabi Musa tahu Ya, pembelajarannya. ya. Misalnya pas Nabi Khidir melubangi itu, Nabi Musa tuh udah tahu nih, oh dia tuh melubangi karena ada raja yang zolim, yang akan merampas itu. Harusnya Nabi Musa marah nggak kalau sudah tahu alasannya? Oh iya, nggak marah. Nah kan dia udah tahu. Nah kenapa Nabi Iya, Musa jadi marah? Kenapa Nabi Musa jadi terpancing? Karena dia tidak tahu pembelajarannya kan Pak. iya betul. Ini ngerti nggak maksudnya? Jadi ternyata orang diuji oleh Allah. Orang merasa menderita, merasa marah. Karena dia nggak ngerti pembelajarannya kan, Pak. Iya, Padahal Allah udah bilang dari awal dalam ayat tadi surat 96 ayat 4 bahwa Allah akan mengajar manusia dengan sarana kejadian. Berarti bukan kejadiannya yang kita fokuskan harusnya. Tapi harusnya adalah pembelajaran apa yang Allah inginkan dengan kejadian itu. Kan harusnya begitu. betul. Nah, padahal selama ini manusia itu kalau dikasih ujian, dikasih masalah, biasanya dia fokus dengan pembelajarannya atau fokus dengan masalahnya, Pak. Fokus pada masalahnya. Padahal masalah itu hanya dijadikan sarana agar kita diberikan pembelajaran dari Allah. Kalau Bapak Ibu tidak diuji dengan penderitaan, terus gimana mau belajar sabar? Kalau Bapak Ibu tidak diuji dengan ditipu orang, dizolimi orang, terus mau gimana dengan belajar ikhlas? Gitu loh, Pak. Hmm, Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya permasalahan itu kalau kita mengerti pembelajarannya. Nah, sebenarnya untuk mengerti pembelajarannya memang kita harus belajar kan? iya. Misalnya kita punya anak. Anak itu misalnya anggaplah nggak mau dengerin kita. Kita biasanya fokus ke anaknya atau pembelajaran apa yang Allah inginkan. Anak, Lah terus ngapain fokusnya? Kan anak itu dibuat menjengkelkan. Anak itu dibuat misalnya menjadi masalah. Itu kan sebenarnya agar kita apa? Pembelajaran dari Allah. Kenapa kejadian saya diuji dengan anak? Kan harusnya begitu kan Pak Eko ya? iya, Jadi orang banyak bertahun-tahun tidak terselesaikan permasalahannya, muter-muter seperti itu. Ya karena yang mereka kejar bukan pembelajarannya, tapi pokoknya bagaimana agar masalah ini bisa terselesaikan. Padahal masalah bisa terselesaikan itu kalau sudah mengerti pembelajarannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang sebenarnya ingin semakin memahami, mengenal Allah, ya memang harus mengejar pembelajaran apa. Bukan terjebak dengan kejadiannya. Karena kejadian itu hanya sebagai pena untuk Bapak Ibu semakin belajar. Kalau dulu di sekolah kita enak, langsung kelihatan gurunya kan. Nulis papan tulis, bisa tanya jawab. Cuman kan karena ini Allah goib, maka Allah ngasih pembelajaran lewat mana? Ya lewat kejadian-kejadian. Makanya waktu Nabi Khidir melubangi perahu, sebenarnya kan Allah cuma ingin ngasih pembelajaran kepada Nabi Musa, gitu kan. Bahwa kalau memang kita tidak mengerti tujuan dan maksudnya, padahal Nabi Khidir juga sudah bilang, pokoknya kamu ikuti saja, jangan protes sampai nanti aku menjelaskan. Berarti kan artinya pembelajarannya kesabaran. Jadi bagaimana hmm, supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran? Ya sabar dalam menjalani ujian itu.
Sampai nanti Allah membuka hikmah. Ini loh, kenapa misalnya anak-anak kita nggak hormat kepada kita. Oh, ternyata saya tuh harus jadi sabar. Kenapa harus jadi sabar? Ternyata dengan sabar ini saya masuk ke dalam surganya Allah. Kan begitu jadi. Makanya Allah tidak akan menzolimi hambanya meskipun secara kejadian seakan-akan itu kita terzolimi. Padahal nggak ada niat dan maksud Allah untuk membuat kita terzolimi. Yang ada itu setiap hari itu hanya pembelajaran-pembelajaran dari Allah. Mau Bapak Ibu sadari atau tidak, memang Allah selalu akan memberikan pembelajaran. Makanya kalau orang malah nggak lulus-lulus di pembelajarannya, ya diulang-ulang terus gitu loh Pak Eko. Hmm, ya, Jadi sudah saatnya menurut kita ya menurut saya ya, kita sudah umur-umur di atas 30 itu atau 40 ya harus mulai memahami. Jangan selalu oh kejadiannya begini, bagaimana akhirnya menderita. Kan Allah nggak ada niatan untuk membuat kita menderita. Berarti orang menderita tuh satu nggak mengerti pembelajaran, ya kan Pak? Yang iya. kedua tidak belajar memahami tentang masalah hidup. Yang ketiga kurang sabar di dalam menjalani ujian. Makanya ya, akhirnya ya diulang-ulang terus masalahnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi yang terpenting itu pembelajarannya atau kejadiannya apa Eko? Yang penting itu pembelajarannya. Nah, pembelajaran akan muncul setelah kita dikasih kejadian. Kalau Bapak Ibu belum tahu pembelajarannya apa, ya bersabar dalam menjalani. Insya Allah nanti hasil akhir pasti Allah akan berikan hikmah atau pembelajaran itu. Gitu. Jadi pas ada permasalahan tuh pertanyaannya bukan, wah bagaimana nih menyelesaikan masalah, bukan begitu. Ketika diberikan masalah itu pembelajaran apa ya yang Allah memberikan kepada saya. Paling dari 7 ilmu itu nggak jauh dari sabar, ikhlas, tawakal, paling cuma itu gitu. Jadi akan salah besar kalau Bapak Ibu diberikan kejadian, tapi Bapak Ibu terjebak dengan kejadiannya, bukan fokus bagaimana pembelajaran yang Allah berikan kepada kita itu. Dan memang ternyata semua pembelajaran itu akan didapat kepada orang-orang yang sabar kan. Hmm. Anggaplah kita nggak tahu baiknya di mana. Anggaplah kita tahu ini tuh sebenarnya hasilnya apa. Tapi ketika kita bersabar semua atas izin Allah diterima, terus tetap dijalani. Insya Allah nanti Allah akan berikan pembelajarannya. Jadi semakin lama kita hidup tuh semakin pintar di dalam memahami hidup dan tidak terjebak dengan kejadian-kejadian yang kita terima selama ini. Soalnya kan mau nggak mau kan Pak Eko dari bangun tidur nanti sampai tidur lagi kan dapat kejadian, betul nggak Pak? Iya, banyak tuh. Iya, kalau misalnya terus terjebak dengan kejadian jadi rutinitas, jadi dipermainkan gitu loh sama dunianya. Hmm, Tapi kalau setiap kejadian kita mulai, oh ini pasti Allah nyuruh saya ikhlas. Paling nggak jauh dari 7 kok. Saya nyuruh hmm, sabar, nyuruh bersyukur, nyuruh tawakal. Ya di situ aja diputar-putar gitu. hmm. Akhirnya semakin lama ternyata semua kejadian akhirnya bukan masalah karena kita sudah mulai mengerti pembelajarannya gitu. Nih contoh ya, misalnya saya bilang, Pak Eko 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau Pak Eko sudah mengerti 2 tambah 2 4, mungkin nggak saya kasih soal yang sama Pak? Pak Eko 2 tambah 2 Enggak. lagi tanya. Enggak kan Pak Enggak. Eko udah ngerti. Iya, berarti saya pakai soal 2 tambah 2 4 atau mulai ditingkatkan ke soal yang lain Pak? Tingkatkan soal yang lain. Iya kan udah ngerti. Sekarang Bapak Ibu dikasih ujian, misalnya anak. Dibuat anak nggak nurut, dibuat anak tidak taat. Kalau kita belum tahu pembelajaran dari Allah, itu ujiannya dirubah atau tetap itu, Pak? Kalau belum tahu pembelajarannya, tetap itu. Ya udah muter-muter aja di situ kan nggak kelar-kelar kan? Hmm, ya, ya, ya. Terus bagaimana supaya kita tahu? Ya itu aja ya. Langkah pertama bersabar aja, menerima ini suatu kejadian izin Allah, mohon petunjuk, dibimbing. Akhirnya oh ternyata anak dibuat begitu itu ya karena saya harus dididik oleh Allah untuk menjadi sabar. Karena kalau nggak sabar, ternyata bu, nanti kita nggak bisa syarat masuk surganya Allah. Kan jadi repot ya. Hmm, Makanya Allah sudah bilang, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Walaupun sebesar jarah kan. Berarti memang benar ayat itu. Jadi kalau orang menderita, orang kecewa, pasti kesimpulannya dia nggak mengerti pembelajaran apa yang Allah inginkan. Kan begitu kan Pak? iya.
Jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Iya. Siap. Baik, silahkan ada pertanyaan mungkin satu atau dua orang. Jadi Iya. intinya, ayo Bapak Ibu sekalian, kita harusnya semakin belajar memahami hidup. Karena hidup itu kan cuma sekali. Dan Allah juga sudah janji akan selalu memberikan pembelajaran dengan sarana pena. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti-ngerti terus pembelajarannya, maka ya jangan kaget, pasti diulang-ulang masalahnya. Itu lagi, itu lagi. Gitu. Padahal orang yang akan bahagia itu adalah yang mulai mengerti pembelajaran-pembelajaran apapun yang Allah berikan. Seperti kejadian Nabi Musa, diajari Nabi Khidir. Kan fokusnya kan di kesabaran. Jadi ketika misalnya waktu itu Nabi Musa fokus dalam kesabaran, insya Allah pasti akan mendapatkan pembelajaran. Ingat ya, jadi ya memang hidup itu hanya kejadian per kejadian kita menjalani, ada yang mengerti pembelajarannya, ada yang tidak. Makanya kita perlu memahami atau berguru kepada orang yang lebih paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Iya. itu saja Bapak Ibu sekalian. Intinya Iya. mari ya kita perbaiki sikap kita kepada Allah. Ya, jangan setiap kejadian itu selalu dilihat kejadiannya. Karena Untuk nggak mungkin memancing yang Allah lain ya, tidak. Tat, ya, saya tanya dulu, Tat. Yaudah, ya silakan. Ya, Tat, begini berarti dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa pembelajaran pertama yang perlu sekali adalah masalah sabar dulu ya, Tat ya. Betul, betul. Karena kan memang semua pembelajaran dari Allah kan pasti perlu proses ya. Iya. Karena kalau nggak sabar nggak mungkin bisa dapat pelajaran. Terus, Ya, nah kemudian gini, mungkin tidak pembelajaran ini berarti saya kurang bersyukur atau berarti saya ini tidak tawakal begitu, apakah harus melalui sabar dulu, Tat? kayak gini lah. Sekarang saya tanya ya. Kalau Pak Eko menghadapi kejadian nggak sabar, kira-kira bakal jadi masalah nggak, Pak? Jadi masalah Iya. Sekarang kalau Pak Eko menghadapi kejadian sudah sabar, berarti jadi masalah nggak? enggak, Nah itu sebenarnya. Jadi kata kunci semua pelajaran apapun yang Allah akan berikan kepada kita, itu kan bisa Allah berikan pelajarannya kalau kita menerima soalnya dulu kan, Pak. betul, ya, Maksudnya kita nggak nerima soal terus kita dapat pelajaran kan nggak mungkin. iya, Jadi dasar semua kejadian yang Allah beri, kalau Bapak Ibu ingin memahami pembelajaran nanti ke belakangnya, bagaimana atau ke depannya bagaimana, maka lah yang pertama Bapak Ibu harus menerima dulu itu ujiannya, itu kejadiannya. Kan begitu. Nah, dalam hmm, menerima kejadian ya memang suka nggak suka harus belajar sabar. Makanya sabar itu kenapa pahalanya tidak ada batasnya. hmm, Karena kan betul, setiap orang setiap hari mendapatkan kejadian. Dapat kejadian, tinggal pilih mau jadi pahala sabar atau tidak. Kan begitu kan? iya, Makanya tidak ada batasnya selama hidup kita pasti dikasih kejadian. Karena kita dikasih kejadian, maka suka tidak suka bisa dianggap menjadi pahala atau penderitaan. Coba deh kalau Pak Eko lihat di surat 39 ayat 10 kan hanya orang-orang bersabarlah yang sabarlah pahalanya disempurnakan tanpa batas. tanpa Kan batas, memang iya, diproses terus. Berarti selama kita setiap hari ada kejadian, selama itu sebenarnya kita bisa memberikan pahala kan? mhm. Kalau kita sabar. Ya kalau enggak ya akan jadi terjebak dengan kejadiannya saja. Jelas nih Peko ya? Ya, berarti anu ya, tadi ya boleh saya anu, bahwa Hmm. pelajaran Allah yang utama itu sabar, meskipun di situ ada ikhlas, ada tawakal, ada kita kurang bersyukur gitu. Begitu kata? Ya intinya kan pokoknya tujuh itu ya silahkan Hmm, diformalisikan. Tapi ya, Bapak Ibu menjalani ikhtiar apapun tidak akan menjadi bermanfaat kalau tidak diawali dari menerima soal ujiannya kan Pak? oh ya, betul, Iya kan? ya, Padahal tugas kita memang menjalani ujian gitu. Maka ketika bisa ya, Bapak Ibu sudah, saya tanya gini lah, ketika Peko bisa menerima kalau ingin jadi pahala, berarti menerimanya karena Allah atau karena takut? karena Allah, Iya. Kalau tidak karena Allah kan buat apa juga menerima kan Pak? betul, Yang ada cuma menahan, akhirnya ujungnya meledak kan gitu ya. iya, iya, Jadi semua proses kehidupan ini ternyata hanya pembelajaran-pembelajaran dari Allah ya. Tinggal Bapak Ibu semakin ke sini tuh mengerti nggak pembelajarannya atau cuman ngelihat kejadian terus.
Kalau melihat kejadian terus, ya buat apa Allah ngasih kejadian? Oh, tujuan kejadian itu hanya sarana kok, agar Bapak Ibu mengerti pembelajaran dari Allah. Karena Allah mau ngajarin bagaimana, Pak. Misalnya contoh terakhir ya, orang kaya misalnya, uangnya 1 triliun, Pak. Ya, Mungkin nggak diuji dengan misalnya hilang uang 100 ribu. Meskipun enggak. bisa loh, Pak. Kenapa? Ya, ya karena bagi mereka kan kecil uang segitu, tak. Ya kan nggak ngaruh kan, Pak. Iya, Berarti dapat enggak, pelajaran nggak kalau begitu? enggak dapat. Nah, tapi kalau misalnya orang kaya uangnya 1 triliun, kalau Allah ingin ngasih pembelajaran, itu tuh harus hilang uang 100 ribu atau divonis dokter mati sebulan lagi. Masalah. Kalau Hmm. Kira-kira kalau Allah ingin ngasih pelajaran ke orang kaya itu, Ya, dikasih kejadian hilang uang 100 ribu atau divonis dokter sebulan lagi mati, kira-kira dia akan lebih fokus kemana, Pak? yang sebulan lagi mati. Nah, berarti kan kekayaan yang dia dapat juga akhirnya percuma ketika misalnya sebulan lagi mati kan, Pak? Iya, betul. Nah, setelah divonis itu, dia pasti akan mencari. Ini kenapa ya kok Allah membuat saya mau mati? Kan begitu jadinya akhirnya Iya. berpikir. Tapi kalau 100 ribu, Hmm. alah 100 ribu ini. Nah sama. Kenapa ujian itu terasa berat? Kenapa kita fokus dengan ujian itu? Ya karena memang harus jadi pelajaran. Kalau ringan-ringan aja ya Bapak Ibu cuek-cuek aja ngapain kan? Betul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan suatu ujian dan Bapak Ibu jadi fokus di sana, stres di situ, ya memang itu latihan pembelajarannya. Cuman karena orang selama ini fokusnya bukan di pembelajaran, tapi di masalah kejadian, akhirnya malah nggak dapat pembelajarannya. Makanya supaya mendapatkan pelajaran, satu terima soalnya. Lalu jalani dengan kesabaran. Akhirnya kalau kita sudah mengerti, oh saya tuh harus ikhlas ya, oh saya harus sabar ya. Akhirnya ketika sikap kita sudah benar, akhirnya pembelajaran diambil lagi. Makanya di surat 10 ayat 107 kan Allah ngasih kejadian, tapi hanya Allah juga yang bisa menyelesaikan. Karena Allah ngasih kejadian itu hanya sebagai agar Bapak Ibu mengerti. Oh, kenapa saya divonis mati sebulan lagi? Agar misalnya saya bergantung kepada Allah, agar minta tolong sama Allah. Akhirnya harta sebanyak apapun kalau tidak menuju Allah kan jadi sia-sia kan Pak ya? Iya. Nah, Allah kasihan, makanya Allah kasih teguran itu. Akhirnya dia kembali kepada Hmm. Allah, berhijrah, bertobat, misalnya. Akhirnya ikhlas, berserah diri, baru di situ Allah ambil penyakitnya. Jadi begitu aja sebenarnya dalam hidup itu. Hmm. Makanya hidup itu Iya. tidak akan terlepas dari kejadian dan kejadian, gitu loh, Pak. Hmm. Jelas ya, Ya, Bapak tak. Ibu sekalian? Ya. Oke, kalau Alhamdulillah. jelas. Terima kasih, tak. Jadi intinya mari Bapak Ibu jangan selalu terjebak dengan kejadian di depan mata, tapi pembelajaran apa di balik kejadian tersebut. Dan akan semakin, Bapak Ibu akan semakin tenang, kalau nanti semakin lama pas ada kejadian itu, Bapak Ibu lebih cepat memahami pembelajarannya. Dan ternyata Allah pun menyiapkan pengetahuan itu. Jadi pas Bapak Ibu misalnya dapat kejadian, diterima dulu bahwa ini soal ujian sebagai pembelajaran, lalu dijalani dengan kesabaran. Nah, dalam proses itulah nanti Allah ngasih pembelajaran. Oh, ternyata saya harus A, B, C. Nanti Allah yang bimbing. Nanti Allah yang kasih tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting Bapak Ibu sudah mengerti dulu konsepnya bahwa apapun yang terjadi di depan mata kita itu hanya pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai Ya. ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.